Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Iflimatwi Sylvia, dan juga kedua rekan saya yaitu Safina Aura Azahra dan Muhammad Rifgan Oktama. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai rahasia dan kesehatan bank. Yang pertama ada pengertian kesehatan bank. Nah, apa sih kesehatan bank itu? Kesehatan bank merupakan kemampuan dari suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik atau sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, kegiatan operasional perbankan itu meliputi yang pertama ada kemampuan untuk menghimpun dana dari lembaga lain, dari masyarakat, ataupun juga dari modal sendiri. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengelola dana. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang keempat, ada kemampuan dalam memenuhi kewajiban terhadap masyarakat, pemilik modal, karyawan, dan pihak lainnya. Dan yang kelima, ada kemampuan dalam pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya, ada aturan kesehatan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, pada undang-undang tersebut ditetapkan diantaranya adalah yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kesehatan dari suatu bank itu merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk kepercayaan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking pada dunia perbankan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia perlu untuk menerapkan aturan mengenai kesehatan bank. Dengan adanya aturan tersebut, maka diharapkan nantinya perbankan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat atau nasabah yang berhubungan dengan perbankan. Selanjutnya ada penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Pada tanggal 5 Januari 2011, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 13/PBI/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, menggantikan PBI sebelumnya nomor 6/10/PBI/2004 yang telah berlaku selama hampir 7 tahun. Secara umum, PBI tersebut tidak berubah secara drastis, seperti ketika penilaian tingkat kesehatan umum tahun 2004 yang lebih populer dengan CAMELS, menggantikan PBI sebelumnya yaitu CAMEL. Berikut ini adalah penilaian tingkat kesehatan bank terkait penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS. Yang pertama ada kapital atau permodalan, yang kedua ada aset quality atau kualitas aset, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada earnings atau rentabilitas, yang kelima ada liquidity atau likuiditas, dan yang terakhir ada sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Sistem penilaian dengan 6 faktor tersebut sering disebut dengan CAMELS Rating System. Penilaian CAMELS ini tidak hanya bersifat kuantitatif saja, namun juga mempertimbangkan aspek kualitatif dalam bentuk expert judgment baik dari penilai dari bank yang bersangkutan maupun dari pemeriksa Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran kesehatan bank. Jadi, apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia di sini dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, yaitu di mana dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, di sini Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan agar yang pertama ini adalah pemegang saham
dapat menambah modal, lalu pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank, lalu bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Lalu, bank juga melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, dan bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, serta bank juga menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, serta bank juga menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank pihak lain. Dan apabila tindakan sebagaimana yang tadi disebutkan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank dan suatu bank masih membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Kita lanjut ke rahasia bank. Jadi, hubungan bank dengan nasabah tidak hanya sebatas hubungan kontraktual, tetapi terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jadi, di sini menurut Undang-Undang Perbankan, rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antar bank dengan nasabahnya tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank. Rahasia-rahasia lain itu misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Oke, selanjutnya kita membahas unsur-unsur rahasia bank. Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya, berikut ini adalah unsur-unsur dari rahasia bank. Yang pertama adalah rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Lalu yang kedua adalah hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah pihak yang dilarang membuka rahasia itu sendiri adalah bank itu sendiri atau pihak yang terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi ini adalah yang pertama ini adalah anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khususnya bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilaian konsultasi hukum, dan konsultan lainnya. Lalu yang keempat adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya. Lalu keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Oke, kita masuk ke asas rahasia bank. Jadi asas kerahasiaan pada bidang keuangan merupakan rahasia bank yang sudah lama dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial. Dan asas ini telah diatur dalam KUH Perdata Negara Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara sejak zaman pertengahan. Jadi dengan sejalan dengan berkembangnya hak-hak individu, maka prinsip rahasia pada bank pun juga semakin meluas dan bervariasi. Di sini ada beberapa teori mengenai berlakunya asas rahasia bank, dan teori ini tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank. Yang pertama adalah teori mutlak di mana rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Tapi dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak seperti ini. Lalu yang kedua adalah teori relatif di mana rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa. Prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana. Selanjutnya adalah tujuan penerapan. Dari dasar segala kegiatan bank adalah sebuah kepercayaan. Faktor yang sangat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada sebuah
bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah di bank tersebut. Jika kerahasiaan dan nasabah tidak dapat dijamin oleh pihak bank, maka dapat dipastikan para nasabah enggan untuk percaya dan yang berhubungan dengan baik. Untuk mewujudkan terjaminnya data-data dan rahasia tertentu dari para nasabah yang berada di bank, maka ketentuan mengenai rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap suatu bank. Pertama ada integritas pengurus, kedua pengetahuan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan kemampuan teknis perbankan. Yang ketiga kesehatan bank yang bersangkutan, keempat kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Selanjutnya ada dasar hukum. Dari data nasabah yang berada di bank, baik itu berupa data keuangan ataupun data non-keuangan adalah suatu hal yang seringkali tidak ingin diketahui oleh pihak lain. Oleh karena itu, kerahasiaan adalah suatu faktor kepercayaan dari nasabah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mencantumkan mengenai aturan rahasia bank, tetapi kemudian aturan mengenai rahasia bank itu juga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain nasabah bank untuk menurut kelaziman dunia perbankan dirahasiakan. Selanjutnya ada pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah yang menyimpan simpanan. Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan simpanan. Yang kedua, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan. Ketiga, ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Selanjutnya ada pengecualian terhadap bank. Yang pertama ada kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan materi keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis. Yang kedua ada penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan Usaha Piutang dan Lembaga Negara BUPLN atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga ada kepemimpinan peradilan dalam perkara pidana. Pimpinan Bank Indonesia dapat diberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka. Yang keempat ada perkara perdata antara bank dengan nasabah. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain. Yang selanjutnya ada tukar-menukar informasi antar bank. Tukar-menukar informasi antar bank dimaksud dengan untuk melancarkan dan mengamankan kegiatan usaha bank. Selanjutnya, atas permintaan persetujuan atau kuasa nasabah menyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah menyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditujukan oleh nasabah penyimpanan tersebut atas dasar permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan untuk secara tertulis. Selanjutnya ada dalam nasabah menyimpan terhadap meninggal dunia. Bila nasabah menyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah menyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi pelanggaran rahasia bank. Yang pertama ada pelanggaran perdana, civil violation, di mana negara mengatur diberlakukan ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan hubungan kontraktual. Penyimpanan hubungan kontraktual terjadi apabila kepentingan umum mengendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Selanjutnya ada pelanggaran pidana, criminal violation. Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran publik yang dianut oleh Swiss, Korea Selatan, Australia, Luxembourg, Prancis, Indonesia, dan beberapa negara lain. Cukup sekian video pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.